Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah numerical method atau metode numerik dengan topik pembahasan yakni differentiation gitu ya. Jadi turunan gitu. Gampangnya sih turunan gitu ya, differentiation. Adapun layout pada pertemuan kali ini yakni singkat aja gitu ya, introduction, kemudian ini tuh dua metode gitu ya untuk menyelesaikan. Pertama, continue function gitu, continue function, jadi fungsi-fungsi yang continuous atau berkelanjutan, dan fungsi yang dia discrete gitu ya. Nah di sini nanti metodenya itu ada beberapa gitu ya, jadi saya rangkum aja menjadi 3 topik ini gitu. Nah mungkin some of you gitu ya udah terbiasa banget gitu ya dengan kata-kata turunan gitu. Nah, cuma di sini gitu ya, kita mencoba atau menyelesaikan persoalan turunan ini dengan pendekatan secara numerik gitu ya. Nah, dengan pendekatan secara numerik ini nanti konsepnya itu jadi banyak gitu ya. Termasuk semuanya sudah Mas Mbak pelajari gitu ya selama beberapa pertemuan terakhir gitu. Seperti konsep Taylor series gitu ya, konsep Taylor series gitu ya, kemudian mungkin nanti sedikit Newton-Raphson gitu ya, kemudian misal apalagi ya, Tangen line dan sebagainya gitu ya, itu juga bakal direview ulang kayak gitu. Nah sebelum kita langsung gitu ya lanjut ke metode yang digunakan kayak gimana sih gitu ya, mungkin kita sedikit flashback aja gitu ya, kira-kira apa sih gitu ya differentiation gitu ya. Nah derivation of function gitu ya, jadi turunan sebuah fungsi ini itu bisa dikatakan sebagai adanya perubahan gitu ya, the rate change gitu ya, adanya perubahan kecepatan gitu ya, bukan kecepatan aja sih, tapi di sini rate itu identik dengan kecepatan gitu ya. Jadi perubahan gitu ya, perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lain gitu. Maksudnya gimana sih Bu gitu ya? Contohnya misal gitu ya, kita mengenal bahwa ada yang namanya kecepatan angin gitu ya, wind velocity gitu. Nah wind velocity ini kan adanya perubahan terhadap besaran angin gitu ya pada suatu lokasi in the respect gitu ya, pada suatu waktu tertentu gitu ya. Artinya apa gitu ya, bahwa ada loh, bahwa yang namanya kalau kita ngomongin kecepatan gitu ya, berarti ada yang berubah gitu, ada perbedaan kan, karena ada perubahan maka ada perbedaan gitu ya, besaran angin di suatu lokasi karena adanya waktu gitu ya. Berarti di sini kan yang terus berubah itu kan waktunya, berarti waktu itu independen, sedangkan lokasinya itu dependen gitu ya, jadi dia bergantung gitu. Jadi ketika ada perubahan itu gitu ya, yang bergantung itu lokasinya gitu ya, sedangkan time-nya itu independen gitu ya. Begitu pula gitu ya ketika kita ingin mengamati gitu ya, atau mengukur gitu ya. Jika kita mengukur suatu perubahan angin gitu ya terhadap waktu gitu ya, terhadap perubahan waktu gitu ya, maka ini biasa disebut dengan percepatan gitu ya. Maka di sini gitu ya, perubahan si anginnya itu dependen, time-nya adalah independen gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin suatu fungsi turunan gitu ya, berarti di sana ada perubahan gitu ya, perubahan suatu variabel gitu ya terhadap variabel yang lainnya kayak gitu ya. Kayak misal gitu ya, kita mengenal bahwa percepatan itu kan sama dengan misal VT2 dikurangi VT1 gitu ya, dibagi T2 dikurangi T1 gitu ya, berarti ini independennya gitu ya, nafinya ini yang dependen, misal seperti itu kayak gitu. Nah konsep dari si derivation gitu ya, atau differentiation gitu ya, turunan ini tuh biasanya bisa didekati dengan secant gitu ya. Tahu kan dia masih rumusan secant di pertemuan sebelumnya kalau kita ngomongin terkait nonlinear equation gitu ya, nonlinear equation. Jadi gitu ya, bila memang kita memiliki suatu titik gitu ya, memiliki suatu titik P dan Q gitu ya, maka untuk slope-nya gitu ya, atau gradiennya ya, slope-nya gitu ya, yang ini gitu ya, itu kan bisa gradien gitu ya. Untuk secant itu kan bisa didekati dengan berarti ini gitu ya, misal ini adalah
A gitu ya, dan kemudian ini adalah, dan ini jaraknya H, maka di sini adalah A plus H, yang which is di sini gitu ya, ini sama dengan F plus H dan ini adalah F plus A. Maka kalau ngomongin secant itu jatuhnya adalah F plus H gitu ya, karena ini antara P sama Q, berarti F function A plus H gitu ya, dikurangi function A gitu ya, dibagi A plus H dikurangi A gitu ya. Jadi ada perubahan gitu ya, perubahan karena dari Q ke P gitu ya terhadap si ini kayak gitu. Nah, semakin Q-nya itu mendekati P gitu ya, saya pakai warna yang lain, semakin Q-nya mendekati P gitu ya, maka dia bisa di approach menggunakan tangen line. Nanti jatuhnya adalah limitation gitu ya, dimana slope-nya udah berganti nih gitu ya, M P Q tangen gitu ya, tangen line berarti semakin dia kesini hanya kan, maka semakin mendekati nol ya, karena ini misal A nya adalah 0, misal kayak ini misal aja, berarti kan semakin dia kesini gitu ya, semakin Q-nya kesini maka hanya mendekati 0 gitu ya, maka kita bisa mendekatinya dengan limit H mendekati 0, maka function A plus H dikurangi function A, ini tinggal hanya dibagi H aja kayak gitu. Sebenarnya sama aja sih gitu ya, sama aja gitu ya, tergantung dari ukuran si H-nya gitu ya. Jadi ngomongin tentang turunan, ngomongin turunan dalam metode numerik gitu ya, itu adalah ngomonginnya adalah kita melihat adanya perbedaan gitu ya, perbedaan suatu nilai terhadap nilai tertentu gitu ya, kalau ngomongin derivation dalam numerik gitu ya, maka di sini judulnya itu ya differentiation gitu ya, jadi perbedaan gitu, adanya perbedaan atau selisih. Nah, kemudian pertanyaan yang raise gitu ya, yang muncul, do you even we need for our subject gitu ya. Kemarin kan kita lihat gitu ya bahwa integral tuh ternyata banyak diaplikasikan di ilmu meteo gitu ya. Dari yang pertama kita mencari jaraknya, kemudian kita pengen tahu kalau ngomongin tentang meteonya itu yang paling kelihatan itu misal untuk mencari indeks kestabilan, ada yang namanya chin, ada yang namanya cape. Kemudian kalau kita menghitung integral atau summation gitu ya, penjumlahan dari flux ketika menghitung radiasi gitu ya. Nah, untuk differentiation ini gitu ya, ini trust me, ini jauh lebih banyak diaplikasikan di meteo. Karena apa gitu ya, karena ngomongin derivation gitu, ngomongin turunan itu ngomongin differentiation gitu ya, ngomongin perbedaan kalau di numerik itu nanti akan kita aplikasikan untuk perhitungan atau prediksi gitu. Karena kan kita ngomongin perbedaan gitu ya, berarti prediksi waktu ke depan dengan waktu yang sekarang. Makanya banyak banget gitu ya rumusan terkait prediksi cuaca numerik itu kita memanfaatkan differentiation gitu ya, memanfaatkan turunan gitu, function turunan. Makanya jangan heran gitu ya ketika saya ngasih SAP ke kalian gitu ya di minggu pertama, coba deh dipahami gitu ya, dari differentiation sampai PDE, UDE itu sampai 5 minggu sendiri gitu ya. Karena kenapa gitu ya, dibandingkan dengan rumusan yang sudah kalian pelajari sebelumnya gitu ya, dari SLE, NLE gitu ya, kemudian apa lagi, interpolation, integration, apapun itu gitu ya, itu tuh memang diaplikasikan, tapi itu semua bertahap gitu ya, karena memang goalnya itu di differentiation ini gitu ya. Makanya jangan heran kalau kalian sampai mendapatkan diferensial aja satu mata kuliah khusus gitu ya, karena memang kalau ngomongin prediksi cuaca itu ngomonginnya adalah rumusan turunan kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya penggunaan differentiation gitu untuk meteo gitu ya. Jadi di sini ada perubahan gitu ya, perubahan kelembapan gitu ya, itu relative humidity gitu ya terhadap waktu gitu ya, untuk mengetahui berapa sih kira-kira humidity gitu ya, relative humidity ke depannya gitu ya. Makanya kita lihat ada namanya waktu gitu ya. Makanya misal kalau ke depan kita 0, T sekarang present gitu ya, berarti T masa depan dikurangi masa sekarang gitu. Jadi untuk mengetahui berapa sih suhu kelembapan di 3 jam kemudian gitu ya, kalau kita tahu pengamatan yang sekarang itu pasti bisa dihitung gitu ya dengan rumusan ini gitu ya. Nah, di sini gitu ya pendekatannya banyak gitu ya. Ini contohnya gitu ya menggunakan pendekatan adveksi. Jadi kita memasukkan unsur angin gitu ya, karena kalau ngomongin kelembapan gitu ya, terus kemudian ada angin yang bertiup gitu ya, pasti kan dia membawa
massa udara gitu ya. Nah, massa udara ini kan identik dengan water vapor gitu ya. Dia membawa kandungan uap air. Ketika dia berpindah gitu ya terhadap tempat dan terhadap waktu, maka di sana ada perubahan kan gitu. Nah ini adalah faktor-faktor lain gitu ya. Bisa misal karena ada pemanasan gitu ya. Kemudian ada perubahan cloud, itu kan ada perpindahan gitu ya antara di parselnya dan di lingkungan gitu ya. Makanya dia merubah si besaran kelembapan itu gitu ya. Kemudian perubahan terhadap suhu juga seperti itu gitu ya. Jadi dia dengan konsep advection gitu ya, perubahan karena adanya angin gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan lapse rate gitu ya terhadap kecepatan angin vertikal gitu ya, dengan kecepatan spesifik dan sebagainya gitu. Kemudian gitu ya, perubahan momentum gitu ya. Kalau kalian tahu gitu ya bahwa angin sendiri itu kan memiliki massa gitu ya. Maka perubahan momentum gitu ya, pergerakan perubahan komponen vertikal angin gitu ya, itu juga pakai rumusan derivatif gitu ya. Jadi ada komponen W, komponen V, komponen U gitu ya. Insya Allah nanti kalau kalian belajar metode belajar meteodinamis gitu ya, meteodinamis, kemudian nanti lanjutnya ke NWP gitu ya. Nah, persamaan-persamaan ini nggak akan asing gitu ya. Karena apa ya? Karena emang modal untuk menghitung NWP itu adalah kalian memahami persamaan atau function di meteodinamis, kemudian diselesaikan dengan metode numerik gitu ya. Makanya sekarang dikasihnya dalam metode numerik dulu, baru nanti ngomonginnya NWP, numerical weather prediction, kayak gitu. Semoga nggak pusing gitu ya, kayak ini gitu ya, nggak pusing. Makanya kita lanjut aja. Nah, mengapa sih kita itu membutuhkan numerical teknik gitu ya untuk menyelesaikan differentiation gitu ya, sama dengan alasan untuk subjek-subjek yang lainnya gitu ya, karena nggak semua function itu are explicitly defined gitu ya, karena nggak semua itu function itu bisa didefinisikan gitu. Contohnya adalah apa gitu ya, contohnya adalah ketika kita ngomongin pengamatan itu memang kelihatan functionnya. Oh, ternyata angin yang berhembus dari Pondok Betung gitu ya ke mana, ke Pondok Indah misal gitu ya, Pondok Indah ke Pondok Betung, apakah kelihatan functionnya? Enggak kan ya. Kita yang cuma taunya adalah oh, anginnya di Pondok Betung sekian jam sekian, sedangkan di Pondok Indah jam sekian di titik sekian seperti ini. Berarti kan dia secara implisit ya, karena hanya pengukuran aja gitu ya. Makanya kita membutuhkan numerical teknik kayak gitu kan. Kalau kalian belajar differentiation tuh pasti akan dikasih tahu rumusan yang jelas gitu ya. Misal fx nya cos x kuadrat gitu ya ditambah sin y gitu ya, misal ditambah 2x dan sebagainya gitu ya. Sedangkan kan kalau kita ngomongin keadaan di kenyataannya gitu ya, kita kan kalau observasi nggak ada gitu ya, function kayak gini tuh nggak ada gitu ya. Yang ada adalah discrete atau pengukuran secara terpisah gitu, nggak continue gitu ya. Makanya kita membutuhkan numerical teknik gitu. Kemudian yang kedua gitu ya, some function too complex to be solved gitu ya using analytical method gitu. Kalaupun kita memiliki function gitu ya, kayak tadi function yang diaplikasikan untuk meteo senjelimet tadi gitu loh ya, yang masih inget yang barusan gitu ya, yang panjang banget gitu ya, bahwa misal untuk mengetahui perubahan suhu terhadap waktu aja deh gitu ya, kita harus mengakomodir perubahan suhu terhadap sumbu X gitu ya, belum lagi terhadap sumbu Y gitu ya. Kemudian advectionnya gitu ya terhadap sumbu W-nya, ditambahkan dengan kapasitas panas dan sebagainya gitu ya, panjang dan ribet, nggak semudah ini gitu ya. Nah, makanya itu kita membutuhkan yang namanya numerical technique kayak gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang gitu ya, bahwa kita memiliki dua function, emang function discrete gitu ya, sama function yang continue gitu ya. Nah, untuk yang continue gitu ya, biasanya yang dia memiliki function yang eksplisit, jelas gitu ya functionnya. Nah, itu kita bisa mendekati dengan 3 pendekatan ini, yakni forward, backward, sama center kayak gitu. Nah, kalau yang discrete nanti ada lagi gitu ya, ini nanti kaitannya sama mata kuliah sama topik yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya.
Nah, langsung aja gitu ya. Misal untuk metode first derivation gitu ya, turunan pertama untuk continue untuk function yang berkelanjutan gitu ya. Pertama dari forward approach gitu. Bagaimana rumusnya gitu ya. Semoga masih ingat dengan konsep Dirac-Tyler gitu ya. Bila kita ingin mengetahui gitu ya nilai pada suatu titik gitu ya, fxi kan gini ya. Kan misal ini adalah xi, berarti di sini adalah xi plus 1, di sini adalah xi min 1, terus misal di sini adalah x gitu ya. Nah, kan terus kayak gini ya. Maka untuk mengetahui function xi plus 1 ini kan bisa didekati dengan kayak gini gitu ya. Semoga masih ingat Dirac-Tyler gitu ya. Dikurangi xi per 1 faktorial gitu ya, dikalikan turunan pertamanya gitu ya, ditambahkan xi min i dikurangi xi kuadrat ditambah 2 faktorial gitu ya, terus ini turunan keduanya gitu ya, dan sebagainya kayak ini kan gitu ya. Nah, kemudian maka berapa sih function xi plus satunya gitu ya. Nah, ini kan bisa ditekati, misal ini diturunkan jadi fi gitu ya, ditambah masih ingat konsep H gitu ya, ini adalah perubahan, sorry saya pakai ini berbeda aja gitu ya, masih ingat ini misal y gitu ya, atau misal fx, jangan ini deh, ini fx atau sama dengan y gitu ya, dan ini kemudian x nya ketika kita memiliki suatu function gitu ya, ini misal functionnya gitu. Nah, di sini titiknya adalah x gitu ya, di sini titiknya adalah x plus h gitu, berarti di sini adalah hanya gitu ya, misal di sini adalah xi deh gitu ya, misal di sini xi gitu ya, dimana x itu sama dengan x plus h gitu ya, maka gitu ya. Nah, turunannya kan bisa dari slope-nya gitu ya, maka adalah turunan pertamanya gitu ya, itu adalah slope-nya gitu kan. Nah, makanya di sini gitu ya, fi gitu ya, ditambah ini jadinya h gitu ya, h kali i gitu ya, ditambah ini berarti h2, ini kan karena kuadrat, kemudian fi ini dibagi 2 gitu ya, karena ini 2 faktorial kayak gitu kan. Nah, kemudian karena kita pengen tahu turunan pertamanya gitu, karena ini ada ngomongin first derivative gitu ya, berarti f turunan pertamanya sama dengan fi plus 1, ini tuh jadi fi plus 1 gitu ya, dikurangi fi ini gitu ya, kemudian dikurangi h kuadrat per 2 fi kuadrat, berarti ini gitu ya. Nah, kemudian kan fi turunan pertamanya sama dengan fi plus 1 dikurangi fi per h gitu ya, dikurangi h per 2 fi kuadrat, karena ini kan udah dicoret ya, ini kan udah di ini jadinya tinggal h doang gitu. Nah, maka untuk mendapatkan turunan pertama gitu ya, berapa sih turunan pertamanya dari Dirac-Tyler gitu ya, maka bisa ya nggak enaknya gini nih kalau sensitif gitu ya. Langsung aja gitu ya, semoga masih ini bisa ngikutin, tadi tinggal di back aja kan kayak gini gitu ya, terakhirnya h per 2 fi gitu. Nah, makanya ini bisa seperti ini gitu ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih turunan pertama gitu ya, turunan pertama kalau menggunakan forward approach gitu ya, kayak yang tadi gitu ya, ini x ya ini x gitu ya, misalnya ini adalah x0, ini berarti misalnya adalah xi, di sini berarti xi plus 1, xi plus 2, kemudian ini xi min 1, ini berarti xi min 2 gitu ya, masih kayak tadi gitu ya. Berarti kalau misalnya ada seperti ini x gitu ya, ini fx gitu, kemudian ini kita memiliki suatu function gitu, dan ini adalah a-nya gitu ya, kemudian ini h-nya gitu ya, maka turunan pertamanya gitu ya, itu adalah gradiennya gitu ya, perbedaannya gitu ya. Ini adalah a plus h kayak gitu. Nah, ini adalah order dari si kesalahannya tadi gitu ya. Jadi ini adalah derajat kesalahan atau order kesalahannya. Jadi misal ini adalah first derivative gitu ya, turunan pertama kalau menggunakan forward gitu ya. Berarti kalau kita
titiknya sekarang di sini, kita berada di sini gitu ya. Maka untuk mendapatkan forward berarti kita untuk mendapatkan first derivative menggunakan forward approach kita menggunakan atau memerlukan titik di depannya gitu. Karena ini adalah titik kita sekarang present gitu ya. Dan ini adalah forward kayak gitu. Sama gitu ya dengan forward, begitu pula dengan konsep backward gitu ya. Konsepnya masih sama gitu ya. Jadi kalau kita misal punya X gitu ya, kita XI, kemudian ini adalah XI plus 1, kemudian ini adalah XI min 1, ini adalah XI plus 2 dan seterusnya gitu ya. Sama dengan yang tadi gitu, dengan rumusan apa? Deret-Taylor gitu ya. Deret-Taylor bahwa kalau tadi kan plus ya, kalau ini bisa jadi seperti ini gitu ya. XI min 1 sama dengan FXI gitu ya, ditambah XI plus 1 dikurangi XI per 1 faktorial dikalikan dengan turunan pertamanya ditambah XI plus 1 dikurangi XI per 2 faktorial dikalikan turunan keduanya dan seterusnya gitu ya. Kemudian XI min ini X saya kurangin ini aja dikurangin aja gitu ya, jadinya FI dikurangi FI ditambah H kuadrat per 2 FI turunan kedua, sama aja gitu ya. Berarti tinggal diputar, kan kita pengen tahu turunan pertamanya gitu ya. Berarti tinggal FI sama dengan FI dikurangi FI min 1, sorry hanya masih ada, ditambah H kuadrat per 2 FI kayak gini kan gitu ya. Kayaknya saya dan salah ya, oh nggak benar gitu ya. Nah baru dari sini FI sama dengan FI dikurangi FI min 1 dibagi H dikurangin gitu ya, karena ini kan ditukar ya, ini ditukar gitu ya, ditukar jadinya kayaknya ada salah di ini deh, something deh. Ya H-2 per FI dikuadratkan kayak gitu. Nah sama gitu ya, karena ini first derivative kita ambil potongan yang ini aja gitu ya. Maka FI dikurangi FI min 1 per H ini ditambah orde pertamanya kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin tadi, kalau forward itu adalah titiknya adalah menggunakan yang ini, kalau backward itu titiknya menggunakan yang ini gitu ya. Jadi untuk mengetahui ini kita memanfaatkan titik di belakangnya kayak gitu aja gitu ya. Sama gitu ya. Jadi kalau ngomongin forward itu taking a point front of gitu ya, ahead of X gitu ya. Sedangkan kalau backward itu behindnya gitu ya. Jadi kalau misal kita gambar gitu, yang tadi gambar jelek tadi gitu ya, ini X, ini misal Y atau sama dengan fx nya, terus kita memiliki function gitu ya. Nah di sini itu gitu ya, ini adalah X, di sini adalah X dikurangi H, sama aja sih gitu ya. Tinggal kalian mau menggunakan titik di depannya atau titik di belakangnya, udah gitu aja gitu ya. Kemudian setelah forward, backward ada yang namanya center gitu ya. Nah kalau center itu kita bisa memanfaatkan tadi gitu ya, kan kita tadi sudah memiliki forward gitu ya, bahwa forward itu sama dengan FI ditambah HFI aksen ditambah H kuadrat per 2 FI pangkat 2 ditambah bla 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 gitu ya. Sedangkan FI min 1 sama dengan FI dikurangi HFI ditambah H kuadrat per 2 FI bla 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 bla. Nah, kayaknya tadi saya yang bilang ada sesuatu yang salah itu di sininya deh gitu ya. Karena tadi udah hilang sih gitu ya. Di sini gitu ya. Nanti coba kalian lihat gitu ya. Mohon maaf. Nah, kalau kayak udah gini gitu ya, dan kita kurangin aja gitu ya. Jadi di sini FI plus 1 dikurangi FI min 1 gitu ya, ini kan habis gitu ya. Kemudian yang genap habis gitu ya, tinggalnya yang ini kan 0 gitu ya, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya, deretnya gitu ya, makanya tinggal yang ganjil-ganjil doang gitu ya. Makanya di sini jatuhnya 2 HFI gitu ya, ditambah H pangkat 3 per 3 karena kan ada ini ya, deretnya sampai panjang gitu ya.
FI pangkat 3 ditambah bla 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 gitu ya. Maka ini dipindah ruas gitu ya. Maka 2H FI sama dengan FI plus 1 dikurangi FI min 1 dikurangi H per 3 di 3 ditambah bla 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 gitu ya. Maka FI sama dengan FI plus 1 dikurangi FI min 1 per 2H dikurangi H pangkat 2 dibagi 6 gitu ya, FI turunan ketiganya. Atau samanya gampangnya adalah ini FI plus 1 dikurangi FI min 1 per 2H ditambah OH kuadrat gitu ya. Salah. Artinya apa gitu ya, untuk turunan pertama menggunakan tadi forward, kemudian menggunakan backward, itu order kesalahannya adalah OH gitu ya. Sedangkan untuk yang center gitu ya, ordernya beda gitu ya, dia ordernya yang udah lebih tinggi gitu ya. Maksudnya order itu gimana? Berarti yang dipotong itu jauh lebih yang dipotong itu jauh lebih sedikit, karena kan tadi nggak sampai memanfaatkan ini ya, nggak sampai memanfaatkan turunan ketiga, karena tadi turunan kedua aja udah dipotong gitu ya. Nah ini nanti konsepnya adalah kaitannya dengan error gitu ya, derajat akurasi gitu ya, derajat akurasi atau derajat errornya kayak gitu. Jadi kalau kita tadi gitu ya ngomongin forward gitu, semoga nggak bosen. Kalau kita ngomongin forward gitu ya, berarti kita mengambil titik ini gitu ya, kemudian kalau ini adalah backward, kemudian ini adalah forward gitu ya. Nah untuk center kita menggabungkan keduanya. Nah ini kita menggunakan dua titik di depan dan di belakangnya gitu ya. Jadi kalau misal digambar gitu ya, ini sama misal seperti ini gitu ya, ini adalah X, ini kemudian Y gitu ya. Nah ini adalah titik X nya gitu ya, di sini adalah titik X plus H, di sini adalah titik X min H gitu ya. Maka untuk mendapatkan turunannya gitu ya, turunan pertamanya atau yang bisa dengan gradien, itu kita bisa memanfaatkan persamaan ini kayak gitu ya. Cukup mudah bukan? Nah itu yang untuk yang first order gitu ya. Bagaimana dengan second order gitu ya, sama aja gitu ya, misal gitu ya untuk center approach gitu ya, karena paling mudah itu center approach gitu ya, dengan konsep yang sama gitu ya. Jadi misal FI plus 1 sama dengan tadi FI gitu ya, ditambah HF turunan pertama ditambah H kuadrat per 2 turunan kedua ditambah bla 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 gitu ya. Kemudian FI min 1 sama dengan FI dikurangin HFI turunan pertama ditambah H kuadrat per 2 F kuadrat tambah bla 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 gitu ya. Nah terus kita tambahkan kalau di sini gitu ya. Makanya di sini jatuhnya adalah FI plus 1 ditambah FI min 1 sama dengan 2FI gitu ya. Kenapa ditambahkan sih gitu ya? Lah kalau kita dikurangin gitu ya, ini habis gitu, padahal yang kita yang kita targetkan di sini. Kalau tadi kan kenapa dikurangi? Karena targetnya adalah yang ini gitu ya. Makanya kita lihat dulu gitu ya, untuk menurunkan mana target kita, ini ditambah karena kita targetnya yang ini, makanya ini kita habiskan gitu ya. Jadinya sama dengan H kuadrat gitu ya. Ini jadinya 2 kenapa di warnanya jadi biru sih? Berarti ini ditambah 2, karena ini setengah tambah setengah gitu ya, jatuhnya adalah H kuadrat ditambah H kuadrat, kenapa dia jadi warnanya hitam, H kuadrat turunan kedua gitu ya, ditambah H pangkat 4 bagi 12 turunan keempat, misal seperti ini kan banyak ya gitu ya. Nah baru kita pindah ruas gitu ya, FI plus 1 ditambah FI min 1 di gini aja deh, ini pindah ke sini gitu ya, dikurangi 2 FI ditambah FI min 1 sama dengan H kuadrat FI pangkat 2 ditambah H pangkat 4 per 12 F pangkat 4, misal seperti itu. Karena kan kita targetnya ini, berarti kita pindah ruas gitu ya. Maka FI pangkat 2 gitu ya, itu sama dengan FI plus 1 itu dikurangi 2 FI
ini pindahkan ke sini gitu ya, kemudian ditambah fi-1 dipangkatkan hanya gitu ya, hanya adalah h kuadrat karena ini h kuadrat kan, ditambahkan, nah yang ini jadinya orde ke 2 gitu ya derajat kesalahannya. Ini yang untuk center gitu ya, seperti ini untuk yang turunan kedua. Nah untuk yang turunan untuk yang forward gitu ya sama gitu ya, masih sama. Jadi di sini meskipun misal gitu, jadi ada 2 pilihan. Kalau center tuh pilihannya cuma 1 gitu ya, udah pasti dia lebih tinggi ordenya. Sedangkan kalau forward gitu ya beda antara rumusan yang untuk orde atau derajat kesalahan gitu ya, derajat kesalahan pertama, kemudian ini untuk yang lebih tinggi itu beda caranya gitu ya, tapi sama aja gitu ya. Nanti kalau kalian mau membuktikan juga nggak apa-apa, sama hitungannya dari deret Taylor aja gitu ya. Terus kita mau ngambil turunan yang mana gitu ya, begitu pula dengan yang backward kayak gitu. Kira-kira sampai sini gitu ya, mudah dipahamin kan gitu ya. Nah kalau udah, kita bisa pindah ke third and fourth gitu ya. Jadi misal gitu ya, sama dengan yang tadi menggunakan deret Taylor, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi untuk turunan ketiga gitu ya, derajat errornya seperti ini gitu ya. Kemudian untuk yang 4 seperti ini kayak gitu. Semakin tinggi berarti semakin banyak yang dipakai persamaannya gitu ya. Jadi yang dipotong dikit kayak gitu. Nah ini yang untuk yang forward kayak gitu. Ini bisa lebih jelasnya di bukunya Pak Rinaldi Munir gitu ya, bukunya yang dipublikasikan oleh ITB gitu ya, mengetahui rumus-rumusnya kayak gitu. Yang penting kalian tahu dapatnya dari mana sih gitu ya, dapatnya dari deret Taylor tadi loh gitu. Jadi nggak perlu untuk dihafalkan, yang penting tahu gitu ya dia dapat dari mana kayak gitu. Oke, supaya lebih memahami sama kayak biasanya gitu ya, kita ke exercise gitu. Exercise pertama adalah seperti ini gitu ya, approximate the first order, kira-kira gitu ya, hitung dong berapa turunan gitu ya, turunan pertamanya dari function ini gitu ya. Fungsinya mudah banget gitu ya, fungsinya mudah banget pada titiknya x 0,5 berarti gitu ya, ini adalah x nya sama dengan 0,5 gitu ya, atau kita anggap sebagai xi lah gitu ya, xi nya 0,5. Yang pertama A, using 3 different approach, berarti forward gitu ya, backward, kemudian center gitu ya, dengan step size gitu ya, ketika hanya sama dengan 0,25 dan ketika hanya 0,125. Nah coba di sini lihat with akurasi O gitu ya, notation h kuadrat gitu. Kemudian find the true value, gampang banget kan ini kalau diturunkan gitu ya. Kemudian calculate the absolute relative error sama approximate errornya for every seharusnya for every approach gitu ya. Oh ya bener sih, for every approach, tapi approximate errornya dari tiap hanya kayak gitu. Nah bagaimana kita menyelesaikan ini? Sama seperti biasa, kita coba kasihin gitu ya, kita coba kasihin misal nomor 1 gitu ya, tadi fx nya sama dengan minus 0,14 x pangkat 4 dikurangi 0,15 x pangkat 3 dikurangi 0,5 x pangkat 2 dikurangi 0,25 x ditambah 1,2. Sebenarnya ini gampang banget kalau mau dihitung pakai analytical, cuman karena di sini disuruhnya pakai numerical method gitu ya, makanya kita mendekatinya pakai numerical method. Berapa sih turunannya gitu ya pada x sama dengan 0,5 kayak gitu kan. Nah yang pertama kita diminta menggunakan 3 cara, forward, backward, center kayak gitu, dengan akurasi h kuadrat kayak gini kan. Nah masih inget yang tadi gitu ya, berarti gitu ya, ini adalah x nya 0,5, berarti di sini adalah xi plus 1, misalnya ini adalah xi, di sini adalah xi plus 2, di sini adalah xi min 1, di sini adalah xi min 3. Nah sebelum itu kita harus lihat dulu, oh dimintanya adalah akurasi sekian gitu ya, berarti bagaimana persamaannya gitu ya. Pertama kita menggunakan yang 0,25 karena kan hanya tadi ada 2 gitu ya, berarti untuk mendapatkan turunan pertama dari xi untuk forward gitu ya, untuk yang forward misal kayak gini aja. Nah itu bisa didekati misal menggunakan
F XI plus 2 ditambah 4F X plus 1 dikurangi 3F XI min 2H gitu ya. Kenapa beda? Kayak yang tadi, lihat derajat akurasinya kayak gitu. Nah dari sini kan gampang gitu ya, misal kita nggak tahu gitu ya, lah kan kita nggak tahu XI plus 1 ininya berapa, ya udah kita tinggal ini aja gitu ya. Misal XI nya sama dengan 0,5, karena kita dimintanya adalah hanya 0,25, otomatis XI min 1 sama dengan 0,25, XI min 2 sama dengan 0, kemudian XI plus 1 sama dengan 0,75, kemudian XI plus 2 sama dengan 1 gitu ya. Tahu dari mana? Karena kan tadi selisihnya hanya 0,25, baru dari situ kita masukkan gitu ya ke functionnya kayak gini. Kan fungsinya udah ya, ini ya fungsinya kan ini, jangan lupa fungsinya kan ini, tinggal aja gitu ya dimasukkan si XI nya sesuai dengan, dimasukkan XI nya gitu ya sesuai dengan ininya gitu. Nah dari sini kan gampang gitu ya, tinggal dimasukkan aja nilai-nilai XI nya itu gitu ya, kemudian nanti tahu deh gitu ya. Misal di sini 1,2, di sini ada saya kasihin deh gitu ya, 10,35156, ini 0,925, ini 0,6363281, kemudian ini 0,2, misal seperti itu gitu ya. Nah dari sini gitu ya kita tinggal masukkan aja, berarti min FI X plus 2 berarti kan ini gitu ya, 1,2 sorry yang ini berarti gitu ya, 0,2 ditambah 4 kali FXI plus 1 ini gitu ya, 0,6363281, boleh dicek ya gitu, siapa tahu saya skip gitu ya, dikurangi 3 kali 0,925 dikali 2 kali 0,25, udah deh hasilnya ketahuan gitu ya berapa. Begitu pula dengan yang backward gitu ya, berarti kalau backward kita hanya tinggal lihat rumusnya apa sih gitu ya. Kalau backward, ya Allah maaf ya, XI berarti sama dengan 3FXI gitu ya dikurangi 4FXI min 1 ditambah FXI min 2 per 2H gitu ya, sama dengan yang tadi gitu ya, tinggal manfaatkan ini nanti hasilnya ketahuan. Kemudian untuk yang center gitu ya, untuk yang center karena mostly center itu derajat akurasinya udah lebih tinggi, maka tinggal pakai rumusan yang umum aja gitu ya, tinggal FXI plus 1 dikurangi FXI min 1 dibagi 2H gitu ya, berarti FX turunan gitu ya pada X sama dengan 0,5 sama dengan tadi XI nya cuma 0,636281 dikurangi 1,035156 dibagi 2 kali 0,25, udah kan ketahuan berapa gitu ya. Nanti coba kalian juga menghitung untuk H sama dengan 0,125, ini kan hanya untuk yang 0,25 ya, coba untuk 0,125 kalian bikin seperti ini gitu, terus kemudian dimasukkan juga dengan rumus yang sama gitu ya. Nah nanti kan ketahuan gitu ya berapa ketika hanya H0,25, berapa ketika hanya 0,125 kayak gitu. Karena ini lagi alert gitu ya, jadi mungkin saya diam tapi saya tetap menulis. Nah yang kedua ini untuk true value berarti kan tinggal turunannya ya, diturunkan si fx gitu ya terhadap dx nya gitu ya. Kan tadi gampang banget ya, persamaan ini tinggal diturunin aja gitu ya, nanti hasilnya sekian gitu ya, terus dimasukkan x nya sama dengan 0,5, udah deh hasilnya berapa. Nah kalau dari situ kan ketahuan gitu ya, nanti kira-kira true errornya berapa, true approximation errornya berapa gitu ya. Ini berarti H1 nya gitu ya 0,25, H2 nya 0,125 untuk masing-masing pendekatan. Udah deh gitu ya, gampang banget gitu. Nah kalau kayak gitu kita pindah ke exercise yang kedua, masih sama gitu ya, jadi ini functionnya,
kemudian coba cari T16 gitu ya, acceleration gitu. Ini adalah VT, berarti acceleration berarti A T sama dengan D VT dibagi DT gitu ya. Untuk ini dengan ini sama dengan H gitu ya. Find the exact value, jadi ini suruh nyari turunan eksaknya, terus kemudian sama gitu ya. Nah, kita langsung lanjut aja. Berarti kalau kayak gitu oke gitu ya. Mohon maaf, jadi misal untuk forwardnya gitu ya, untuk forwardnya kan berarti A itu sama dengan turunan pertama dari si kecepatan gitu ya. Nah kalau forward masih ingat, berarti tadi adalah VT I plus 1 dikurangi VTI dibagi delta T gitu kan. Nah karena kita tahu gitu ya bahwa T nya tadi 16, berarti kira-kira T di depannya berapa gitu ya. Berarti di sini T nya sama dengan 16, otomatis T plus 1 nya gitu ya, TI plus 1 ini TI sama dengan 18 gitu. Udah tinggal dimasukkan aja, berarti A pada 16 sama dengan gitu ya V18 dikurangi V16 dibagi 2. Masukkan aja gitu ya nilai-nilai ini ke persamaan ini, nanti hasilnya ketahuan kayak gitu kan. Apa namanya, gampang kan gitu ya, tinggal dimasukkan udah gitu. Backward pun juga kayak gitu gitu ya. Backward itu berarti A T gitu ya sama dengan VT dikurangi VT min 1 dibagi T gitu ya. Apa namanya, udah gitu ya, dikurangi delta T, nanti dimasukkan. Kemudian untuk center gitu ya, untuk center ini yang berbeda, bukan berbeda sih, sama aja sih, cuman emang dia derajatnya lebih tinggi gitu ya. Berarti untuk mendapatkan apa tadi AT menggunakan center itu kita bisa mendekatinya dengan, astagfirullah, maaf ya, VT plus 1 dikurangi VT min 1 dibagi delta T gitu ya. Berarti tadi gitu ya, T nya sama dengan 16, T plus 1 sama dengan 18, berarti T min 1 sama dengan 14. Jadi nanti nilai-nilai ini kalian masukkan ke persamaan ini, nanti kan dapat gitu ya, VT min 1 berapa, ini berapa, dan sebagainya. Baru nanti dimasukkan ke sini kayak gitu. Jadi deh gitu ya. Nah yang ke ini kan yang masih A gitu ya. Kemudian yang B suruh mencari true value nya, ini diturunkan gitu ya. Berarti A sama dengan dVt per dt gitu ya. Nah ini clue-nya adalah karena di sini ada len gitu ya, berarti kita cari dulu gitu ya, d len t, dimisalkan gitu ya, dt sama dengan 1 per t, kemudian d per dt gitu ya untuk min t apa namanya, dt min 1, karena di sini 1 per t gitu kan, atau 1, jangan gitu ya, jelek banget gitu ya, 1 per t aja langsung, 1 per t gitu berarti sama dengan min 1 per t kuadrat gitu ya. Ini hintnya, nanti kalian ketemu gitu ya kira-kira solusinya berapa, solusi eksaknya berapa, baru dari situ nanti kan dapat gitu ya absolute errornya berapa, absolute true errornya berapa untuk masing-masing F, B, dan center gitu ya. Kayak gitu, apa namanya, approximate error nya. Kalau emang nggak ada hanya gitu ya, tinggal aja gitu ya, ini dikurangin
sebelumnya nggak ada iterasi sebelumnya ya, berarti ini nggak bisa gitu ya, ini nggak bisa karena nggak ada iterasi sebelumnya, karena t-nya masih satu aja. Tinggal dicari aja approximate error true errornya berapa, bukan approximate errornya. Nah kemudian kita lanjut ke PPT yang terakhir, nomor 3. What do you get after solving these two questions, nomor 1 dan 2. Kira-kira setelah menghitung ini gitu ya, dapat true errornya, dapat approximate errornya, nilai backward kayak gimana, nilai forward kayak gimana, nilai center kayak gimana, kira-kira kesimpulan apa yang dapat di draw gitu ya, dapat ditarik gitu dari dua contoh ini. Nah kemudian udah continue function, kita pindah ke discrete function gitu ya. Bagaimana kita menyelesaikan differentiation bila functionnya itu enggak explicitly written gitu ya, atau explicitly known gitu. Maka itu disebut dengan discrete function gitu ya. Misal kayak hasil observasi yang tadi saya cerita gitu ya. Pada kenyataannya kalau kita menggunakan data observasi mostly itu discrete gitu ya, karena memang hasil ini nggak ketahuan gitu ya, hasil functionnya itu nggak ketahuan. Nah itu ada dua cara gitu ya. Yang pertama direct fit polinomial, yang kedua pakai Lagrange. Dan ini dua-duanya udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Yang pertama kita bisa mendekati dengan mencari functionnya gitu ya, menggunakan direct fit polinomial gitu ya dari titik-titik yang tadi, atau kita langsung menggunakan pendekatan Lagrange gitu ya. Ini cuman recall aja gitu ya, misalnya ini Lagrange-nya gitu ya, tinggal masukin aja tuh gitu ya titik-titik yang sudah diketahui gitu ya. Nah mungkin supaya lebih singkat aja, ini misal ada exercise gitu ya, coba dong cari acceleration of downward velocity gitu ya of rain droplet which the observation are given as the function of the time. Mungkin ini juga sudah familiar gitu ya, kalau kalian flashback atau lihat catatan di minggu-minggu awal gitu ya, ini kan sudah ada gitu ya, sudah ada si ininya gitu ya. Maka untuk menyelesaikan ini gitu ya, kita bisa menggunakan dua cara gitu ya. Kita ngomongin discrete gitu ya. Ini yang pertama adalah polinom, kemudian ini menggunakan Lagrange gitu. Nah kan kita punya table gitu ya, ini kita punya T dalam second dan kita punya VT dalam milimeter per second gitu ya. Kita punya 0, ini 0, kemudian ketika 10 ini 227,04, kemudian 15, 25, kayaknya 22,5 deh, 22,5, kemudian ada 25, kemudian ada 30 gitu ya. Bentar, saya lupa gitu. Kemudian ini 227,06, ini 362,78, 517,35, 608, 602, 97, 401, 67 kayak gini kan gitu ya. Nah ini kalau mau pakai polinom gitu ya, berarti ya mau nggak mau kalian harus nyari ini kan balik lagi ke Gaussian. Karena apa? Karena nanti kalian harus mencari koefisien untuk ini ya, karena kan nanti fungsinya adalah VT sama dengan A0 ditambah A1T ditambah A2T kuadrat ditambah A3T pangkat 3 gitu ya. Nah di sini kan jelas gitu ya, tinggal masukin 10, 100, 1000 dan sebagainya gitu ya, dimasukkan nilai ini ke sini kayak gitu. Dan kita mau memanfaatkan semua fungsinya gitu ya. Nah ini cara yang polinom. Kemudian cara yang kedua ya ini pakai Lagrange gitu ya. Nah pakai Lagrange berarti untuk turunan pertama gitu ya, misal gitu ya, misalkan Lagrange kan f2x gitu ya, untuk turunan pertamanya itu sama dengan x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 kemudian x0 dikurangi x1, x0 dikurangi x2 kali fx0 gitu ya, ditambah x dikurangi x0 dikali x dikurangi x2 dibagi x dikurangi x1 dikurangi x0, x1 dikurangi x2 fx1 ditambah x dikurangi x0 dikali x dikurangi x1 dibagi x2 dikurangi x0 kemudian x2 dikurangi x1 kali fx2 kayak gini kan. Nah
diturunkan kan kalau ini kan dikali ini kan jatuhnya adalah x kuadrat kan. Nah makanya kalau turunannya gitu ya, turunannya makanya jadinya nanti setelah diturunkan itu hasilnya akan seperti ini dari yang tadi gitu ya, x0 dikurangi x1 karena ini masih sama, x0 dikurangi x2 karena kan nanti x kuadrat ya, kalau dikalikan fx0 makanya diturunkan jadi 2x, kemudian ini sama gitu ya, ditambah 2x dikurangi x0 ditambah x2 dibagi x1 dikurangi x0, kemudian x1 dikurangi x2 dikalikan fx1 ditambah 2x dikurangi x0 ditambah x1 dibagi x2 dikurangi x0, kemudian dikalikan x2 dikurangi x1 dikali fx3. Nah sama aja gitu ya, kalian kan disuruhnya nyari ininya ya, AT nya ya, berarti AT kan sama dengan ini gitu ya, turun ininya berarti tinggal AT sama dengan tinggal dikurangi aja T1 ditambah T2 dibagi T0 dikurangi T1, ini T0 dikurangi T2, ini adalah VT0 gitu ya, ditambah karena kan 16 ya, 16 kan berarti ada di sekitar sini kayak gitu. Nah ini kita menggunakan 3 ini aja gitu ya, berarti ini adalah T0 nya, kemudian ini adalah T0 nya, ini T1 nya, ini T2 nya kayak gitu. Kemudian ini 2T, ini adalah 2T dikurangi T0 ditambah T2 dibagi T1 dikurangi T0 dikali T1 dikurangi T2 kali VT1 ditambah 2T dikurangi T0 ditambah T1 dibagi T2 dikurangi T0 dikali T2 dikurangi T1 gitu ya kali VT2. Nah ini kan sudah ada ya nilainya semuanya, nanti tinggal dimasukkan hasilnya ketahuan deh, udah gampang gitu ya. Nanti boleh boleh dibandingkan dengan ini. Kalau ini kan nanti ketemu kan fungsinya berapa, tinggal diturunkan aja, dVt per dt, terus nanti dimasukkan T sama dengan 16. Kalau ini ya udah gitu ya, T nya diganti 16, T0 nya udah ketahuan, nanti tahu deh 16 berapa gitu ya. Udah bukan? Oke, kalau udah berarti finally, thanks for watching this video. Don't forget to practice more. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, have a great day, and bye bye.